Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Sangga. Iya, Bu. Silakan duduk Mas bagasinya ke sini. Di sana aja. Oh iya, silakan. Permisi ya, Bu. Iya. Nih. Saya izin duduk ya, Mbak Sangga. Gimana Mbak Sangga, udah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Oke. Gimana nih hari-harinya Mbak Sangga? Alhamdulillah sih lancar sih, Bu. Lancar aja ya. Sebelumnya kesini tadi habis dari rumah apa ada mata kuliah? Oh, bagaimana Mbak Sandra? Tadi pagi sih ada mata kuliah, Bu. Oh ya. Mata kuliahnya Pak Mudar jam 7 tadi. Untuk mata kuliahnya ini mata kuliah apa Mbak Sandra? Pak Mudar itu megang mata kuliah penelitian kuantitatif, Bu, semester ini. Gimana Bu? Suasana di dalam kelas saat mata kuliah kuantitatif ini? Tadi sih seru aja sih, Bu, seru-seru aja kayak biasanya. Belajar gitu ya. Untuk penugasannya nih gimana Mbak Sandra? Kalau penugasannya sih, kalau mata kuliahnya kuantitatif sih, alhamdulillah masih bisa ya, Bu, ya, masih balance lah itu buat perkuliahan semester ini. Oke. Untuk semester 5 nih gimana nih suasana Mbak Sandra, suasana hatinya Mbak Sandra di semester 5 nih? Lucu apa gimana, apa senang apa gimana nih? Ya gini-gini aja sih, Bu, kayak ya kan sudah semester 5 ya, Iya. jadi kan tugasnya juga banyak, ada tugas selesai datang lagi, ada tugas selesai datang lagi. Terus ya cuman dinikmatin aja sih, Bu. Iya memang harus dinikmati biar Ya. ya. Ini ya Mbak Sandra ya biar apa nggak stres ya Mbak Sandra ya. Iya. Baik. Berhubung kita ini udah nyaman nih Mbak Sandra. Jadi sebelum kedatangannya Mbak Sandra ke sini pasti ingin membicarakan suatu permasalahan kan. Nah di sini Mbak Sandra nggak apa-apa menceritakan semua permasalahan tanpa merasa saya ini. Kan saya sebagai fasilitator gimana hanya menanggapi Mbak Sandra untuk keputusan sama jawabannya ada di kanannya Mbak Sandra sendiri. Apa Mbak Sandra bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sebelum proses ini dimulai, saya memiliki waktu 15 sampai 30 menitan. Apabila Mbak Sandra ingin menambah waktu lagi, bisa untuk pertemuan berikutnya. Bagaimana Mbak Sandra? Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Sekarang aja, mungkin nanti kalau nggak cukup ya bisa dilanjutin di hari lain gitu ya. Oke, baik. Silakan Mbak Sandra menceritakan permasalahannya. Jadi gini, Bu, kan baru kemarin sih itu ada kayak pertemuan gitu loh, Bu, kayak apa ya? Itu loh, Bu, Pertemuan apa? kelas SMA Bu dulu, kayak alumni gitu. Oh iya. Tapi sekelas aja sih. Iya. Nah, kemarin itu saya tuh ngerasa kayak marah gitu loh, Bu, kayak jengkel gitu, kayak ikit-ikit gitu loh, Bu. Jengkel ini karena apa nih? Jadi gini, jadi dulu itu saya tuh pernah punya pasangan Iya. waktu SMA itu ya, sekelas sih sama saya. Jadi kita itu sekitar kelas 1 atau enggak kelas 2 gitu loh. Kita cuman jalan 1 minggu. Tapi kan kalau awal-awal itu masih biasa-biasa aja sih. Tapi kalau di pertengahan itu ya kan namanya juga hubungan ya, Bu. Iya. Pasti kan ada pertengkarannya juga. Jadi saya itu waktu bertengkar nih sama dia itu memperlakukan saya itu kayak gimana ya, nggak wajar gitu loh, Bu. Kayak keras sama dia, memberikan kekerasan ke saya seperti verbal, non verbal juga gitu, Bu. Oke. Untuk kekerasan verbal ini saat
eh, apa terlihat oleh khalayak apa bagaimana? Iya Bu, saat berdua aja juga ada pernah, saat di depan teman-teman juga pernah kan, saya satu kelas ya, jadi kalau di kelas juga pernah gitu. Oke, dari perasaan ikut tadi marah, jengkel, kan pasti ada perilakunya Mbak Sandra. Nah, perilakunya yang dihadapi Mbak Sandra ini seperti apa perilakunya? Kalau dulu sih kan nggak itu ya, nggak bisa ngelawan ya, karena kan saya masih ada rasa takut. Nah, di saat kemarin itu ya, nggak kemarin aja sih, kemarin itu kan ya masih ada kayak perkumpulan antara satu kelas gitu Bu, mengadakan perkumpulan. Nah, di saat itu kalau ada info kayak gitu, info ayo ngumpul sama teman-teman sekelas nih gitu. Ya. Terus saya itu kayak tanya nih sama salah satu teman saya yang biasanya mengkoordinasi acaranya gitu. Saya bilang, ada dia nggak? Kalau nggak ada dia, ya aku berangkat. Kalau ada dia, aku nggak berangkat gitu. Karena saya itu kalau ada dia nih kayak ada rasa marah, jengkel, kayak gimana ya Bu ya, kayak saya itu dendam gitu loh sama dia, kayak ketemu dia aja itu nggak mau, apalagi ada mukanya di depan saya tuh saya muak banget sih sebenarnya Bu. Ya memang dari kejadiannya Mbak Sandra memang salah satu menyakitkan ya untuk Mbak Sandra sendiri. Dan juga dari perilaku itu kan masih berupaya nih Mbak Sandra tentunya. Oke baik, jadi permasalahan Mbak Sandra ini dikarenakan apa namanya, seorang lelaki yang dulu pernah singgah sama Mbak Sandra ini melakukan hal-hal yang fisik yang membuat kekerasan gitu kan, entah itu verbal ataupun non verbal gitu kan. Terus juga membuat Mbak Sandra ini sakit hati, bahkan sampai bertemu dengan orangnya lagi Mbak Sandra kayak igi kayak marah dan sebagainya. Oke baik, jadi Mbak Sandra untuk perilaku Mbak Sandra itu lagi ya wajar, memang wajar marah karena kan sudah diperlakukan seperti itu ya oleh lelaki yang ya menurut saya nggak bisa disebut lelaki ya, karena kan itu sudah apa ya, sudah benar-benar menurut saya bukan manusia sih kalau sudah seperti itu. Nah jadi gini Mbak Sandra saat acara itu tadi Mbak Sandra bisa mengikutinya, bisa mengikuti acara itu tadi apabila ada lelaki itu tadi Mbak Sandra ya udah biasa aja, pengen aja kayak ya udah diem aja, kayak selagi dianya nggak ngajak ngomong ya sudah biasa aja. Tapi kalau dianya ngajak ngomong atau dianya basa-basi, nah Mbak Sandra kan apa ya, udah merasa sakit hati banget, rasanya pengen marah juga. Nah di situ Mbak Sandra bisa mengungkapkan si itu tadi, si lelaki itu tadi yang pernah menyakiti hatinya Mbak Sandra. Mbak Sandra bilang maaf ya, aku sebenarnya gini. Jadi dari hati, dari otak, apapun yang dari pendam Mbak Sandra bisa ungkapkan, tapi yang sewajarnya, jangan sampai semuanya diucapkan gitu, jangan sampai. Tapi kan saya itu Bu, muak, saya lihat mukanya itu sudah saya kayak nggak mau banget gitu loh Bu. Oke, seberapa ganggu pikiran Mbak Sandra ini? Ya sebenarnya sih nggak ganggu banget sih, tapi kan rasa marah, dendam itu kan masih ada dalam diri saya kan. Dulu nggak bisa ya ngungkapin itu, tapi sekarang kan ya itu tadi, saya ngelampiasin dengan marah, dendam itu tadi. Saya muak banget lihat dia. Bentar. Nah mbaknya itu marah-marah sama dia ini masalahnya udah agak lama, dan juga
Mbak Sangga kalau memikirkan hal-hal itu tadi, apa membuat Mbak Sangga ini gak bisa gak bisa bergerak, gak bisa mencari apa jadi dirinya Mbak Sangga, gak bisa mencari kehidupan lainnya Mbak Sangga? Masih bisa kan? Iya sih Bu, masih bisa. Tapi kan Apa? gimana ya? Kan ya masih marah gitu loh, bukan masa iya saya dulu diperlakukan kayak gitu, kan saya nggak terima sekarang. Nah, mau Mbak Sangga ini memperlakukannya lagi seperti hal-hal yang kemarin? Mau? Ya, Kalau aku enggak. mau kan pasti masalahnya udah dari kemarin kan, udah zaman dulu, udah masa lalu gitu kan. Nah ya sudah, berarti Mbak Sangga besok kalau ketemu, apalagi dianya yang ngajak ngobrol, ya gitu tadi yang saya bilang. Mbak Sangga bilang ke dia, aku udah muak sama kamu, aku udah apapun sama kamu. Stop, jangan dekati aku karena aku sangat muak sama kamu. Gitu. Tapi kalau dianya masih ngejauh, aku ya sudah oke. Kalau udah menyerah oke, udah aman kan, udah nggak terganggu, nggak mengganggu pikiran. Tapi kalau dianya masih mengganggu, ya mungkin Mbak Sangga bisa melakukan hal-hal yang membuat dia ingat apa yang dia lakukan ke Mbak Sangga gitu. Karena kan yang namanya perempuan pasti sakit hati gitu kan. Ya kamu bisa bilang ke dia kalau kamu mau begini, ya kamu bilang ke dia, kamu nggak ingat. Iya sih Bu. Nah sekarang gini, apa yang membuat Mbak Sangga ini ngeganggu di pikiran Mbak Sangga? Ya kalau ngeganggu sih ya itu tadi Bu, tapi kan kan Bu Iza tadi bilang kan nggak ngaruh juga ya sama hidup saya. Nah, betul. Memang gak ngaruh dan juga kan dia kan gak ngebiayain kamu, gak ngasih gak ngasih uang, gak ngasih harta kamu gini, enggak kan? Dia ngebiayain kuliah kamu enggak Mbak? Enggak. Enggak kan? Nah ya sudah. Ya gak usah dipikirin orang seperti itu. Lagian manusia atau lelaki seperti itu, menurut saya sih nggak usah dipikirkan ya. Jadi Mbak Sangga tidak usah memikirkan hal atau lelaki yang menurut saya tidak manusiawi tadi, karena ya mengganggu pikiran Mbak Sangga, mengganggu pikiran Mbak Sangga, ya kan? Iya Bu. Nah pastinya nanti di tempat baru, pastinya Mbak Sangga akan mendapatkan lelaki yang lebih dari dia. Bahkan levelnya pun udah jauh lebih baik daripada dia gitu. Jadi Mbak Sangga nggak usah terlalu memikirkan dia karena apa? Nggak penting, nggak dibiayain, nggak apa-apa, nggak penting lainnya. Lebih penting keluarga, ayah ibu kan. Apalagi Mbak Sangga ini anak berapa? Saya anak keempat dari Nah, empat saudara. pasti banyak kakaknya, baik yang cewek, apa yang cowok, pasti masih menyayangi Mbak Sangga. Nah ya sudah, cowok yang seperti itu tidak perlu tidak perlu dipikirkan gitu, nggak ada gunanya. Iya Bu. Gimana Mbak Sangga pikirannya sekarang? Ya mungkin mungkin besok kalau ada reuni lagi nih, ada kumpulan lagi, mungkin ya saya kalau ada dia atau nggak ada dia juga saya datang aja kan, karena kan ya kenapa harus nggak ditemui kan, kita kan juga satu kelas ya. Ya betul, bagus. Ya udahlah sekarang jadi teman aja, nggak apa-apa. Yang dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, ya sudah nggak usah dipikirin. Ya sekarang saya itu fokus aja sama diri saya sendiri. Iya, apalagi kan semakin lamanya semester kan pasti ya banyak rintangan. Mungkin bikin udah pernah bikin yang mas tadi yang ya menurut Mbak Sangga cipi-cipi kan tadi ini ada fungsinya, nggak ada gunanya kan masnya itu tadi. Ada Nggak ada. Iya. Nah ya sudah, mungkin Mbak Sangga ini tidak usah memikirkan lelaki seperti itu yang menurut saya bukan enggak kelewatan banget sih Mbak ini. Iya. Oke, gimana perasaannya Mbak Sangga? Udah plong sekarang? Iya sih, alhamdulillah sudah plong sih Bu, sudah lebih tenang ya.
Oke, untuk masalah emosi nih. Jadi apa pandangan dari Mbak Sana mengenai tentang marah dan emosi ini? Ya apa ya Bu ya, kayak marah itu berlebihan banget sih Bu. Iya, Dari saya yang benar. tangkap ini tadi ya, kita ngobrol sih kayak nggak wajar aja sih kayak gitu, kok marah banget sampai dendam gitu Bu. Jadi ya sekarang mungkin ya kalau lebih wajarnya sih ya kecewa kan, ya wajar sih Bu kecewa kan, ya cuman nggak sampai marah, nggak sampai dendam gitu aja sih. Iya, baik. Jadi Mbak Sandra tidak perlu memikirkan hal itu lagi karena membuat Mbak Sandra ini nanti terganggu di salah satu mata kuliah gitu. Jadi Mbak Sandra biarkan saja mengalir, biar apa namanya hal-hal lain yang membahas si dia, biar dia apa ya anggapannya, dan dia mendapatkan karma. Tapi kan itu atas izinnya di atas, jadi Mbak Sandra fokus saja sama diri sendiri. Jadi Mbak Sandra sekarang udah punya pilihan gimana nanti kalau ketemu sama dia lagi gitu kan. Baik, gimana Mbak Sandra dari counseling ini? Iya Bu, mungkin ya itu tadi ya, kalau besok ada lagi ya juga kita nggak usah terlalu dipikirin lah ya, dihiraukan aja. Dipikirin, dihiraukan aja. Kok ya nggak bermanfaat juga kan Mbak. Oke, gimana perasaannya belakangan? Sudah Bu, sudah sangat lega, sangat tenang banget sekarang, sudah tahu nih gimana cara menghadapi situasi Iya, seperti benar. itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sandra sudah berkenan hadir dalam sesi counseling ini. Nanti kalau Mbak Sandra ingin bercerita lagi mengenai permasalahan-permasalahan Mbak Sandra, bisa mengkonfirmasi saya, bisa menghubungi saya, apa untuk tempatnya, jamnya, serta hari tanggalnya juga mau kapan. Silakan selagi saya ada waktuan, saya insya Allah apa namanya mengiyakan saya apa kok proses counseling dengan Mbak Sandra. Sekali lagi saya berterima kasih atas kehadirannya Mbak Sandra. Iya Bu, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ya buat saya membagi cerita saya. Ya, saya juga berterima kasih. Hati-hati di jalan ya Mbak Iya, Sandra. terima kasih Bu, saya pamit dulu ya. Iya, silakan.